Nah, guys, kembali lagi di channel Apresitorus, di mana channel ini akan memberikan diri kamu suatu informasi baik dari pekerjaan, asmara, keuangan, ataupun kehidupan diri kamu secara general. Sebelum saya memberikan suatu informasi dari beberapa aspek yang saya katakan tadi, saya juga mengingatkan kepada teman-teman apabila ketemu dengan channel saya agar menekan tombol subscribe-nya dan menyalakan loncengnya supaya next video saya lebih semangat untuk memberikan suatu informasi terhadap situasi energi kamu dan situasi energi manusia yang selama ini kamu prioritaskan. Oke Wak Geng, sebelum saya mengambil satu persatu kartu yang saya pegang ini secara acak, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, informasi yang saya berikan terhadap diri kamu bukan suatu acuan untuk kamu ambil dan untuk kamu terima. Saya hanya bisa memberikan diri kamu suatu informasi berdasarkan kartu yang saya pegang ini. Diri kamu hanya bisa berencana terhadap kehidupan kamu, akan tetapi di balik dari informasi dan perencanaan tersebut, lagi-lagi yang menentukan adalah Sang Pencipta. Kali ini saya akan masih mengarah terhadap manusia itu. Bagaimana situasi perasaan dan pemikiran dia ketika diri kamu tanpa diri dia dan diri dia tanpa diri kamu, atau ketika diri dia menjalankan hubungan di luar dari hubungan kamu. Kita langsung saja, Wak Geng. Saya akan mengambil beberapa kartu, di mana kartu yang akan saya ambil nanti bisa saja bersifat resonate, bisa saja tidak bersifat resonate. Semuanya saya serahkan terhadap pola pemikiran kamu, semuanya saya serahkan terhadap situasi energi yang kamu miliki untuk saat ini. Nah, guys, di depan saya ini sudah ada beberapa kartu yang sudah saya ambil secara acak satu persatu dari tumpukan kartu yang saya pegang tadi. Apakah informasi atau cerita di balik dari kartu yang ada di depan saya ini akan mengarah terhadap topik yang saya katakan tadi, atau memang posisi energi kamu yang lebih dominan? Kita langsung saja. Muncul kartu ini. Sekali lagi saya mengatakan, muncul kartu yang saya pegang ini. Di mana kemunculan kartu yang saya pegang ini seakan-akan mengisyaratkan dan berbicara terhadap kondisi satu energi, yang dimana kondisi satu energi tersebut untuk saat ini benar-benar sangat sensitif dan sangat marah atau emosional, di mana tingkat kesensitifan tersebut yang dirasakan oleh satu energi tersebut untuk saat ini sudah tidak memiliki yang namanya sikap peduli dan percaya. Kalau saya mencoba untuk bergeser sedikit dan mengarah terhadap pihak lain serta mengesampingkan satu energi yang saya katakan tadi, sepertinya kartu yang saya pegang ini, apa yang sedang diprioritaskan dan apa yang sedang dinikmati atas dasar berpetualang ataupun kesenangan, sepertinya hal tersebut memperlakukan pihak lain tersebut
untuk dimanfaatkan. Apa yang barusan saya katakan bisa saja mengarah terhadap diri kamu, dan apa yang barusan saya katakan bisa saja mengarah terhadap manusia tersebut. Akan tetapi, sebelum saya memberikan suatu informasi terhadap kemunculan kartu yang saya pegang ini, terlebih dahulu saya akan mengarah terhadap posisi energi kamu sebelum saya mengarah terhadap manusia tersebut. Lagi-lagi, terlebih dahulu saya akan mengarah terhadap posisi energi kamu sebelum saya mengarah terhadap manusia tersebut. Di mana ketika diri saya mengarah terhadap posisi energi kamu, baik secara pemikiran, batin, dan perasaan kamu, saya ingin bertanya terhadap diri kamu. Apakah masih ada satu orang yang masih kamu prioritaskan, tetapi satu orang itu justru membuat diri kamu seperti orang sangat kacau? Dan pertanyaan selanjutnya, apa yang membuat diri kamu untuk saat ini benar-benar sangat sensitif dan menjaga perilaku kamu agar diri kamu tidak bisa untuk dimanfaatkan kembali? Kedua pertanyaan yang saya berikan tadi, cukup kamu yang menjawab dan cukup kamu yang meresponnya. Tanpa kamu memberikan suatu jawaban atau respon dari kedua pertanyaan yang saya pegang tadi, bisa saja kartu ini menggambarkan situasi kamu benar-benar di dalam situasi yang sangat marah. Marah, emosional, kecewa, dikhianati, dan tidak percaya terhadap apa yang ingin dilakukan oleh berbagai pihak terhadap diri kamu. Karena yang saya lihat, rasa kekecewaan kamu itu sudah terlalu besar sehingga diri kamu tidak sanggup lagi untuk memberikan yang namanya ketulusan. Kalaupun diri kamu masih memberikan suatu ketulusan terhadap orang yang layak untuk mendapatkan itu, saya rasa karena memang situasi kamu atau perasaan kamu sudah benar-benar mempertimbangkannya. Ini yang saya lihat, Wak Geng. Queen of Cups, kartu pertama. Queen of Cups, kartu pertama yang berbicara terhadap unsur api yang berlambangkan 3 zodiak: Aries, Leo, dan Sagittarius. Kalau saya mencoba untuk menarik dari sisi zodiak Sagittariusnya dengan kartu yang saya pegang ini, sepertinya untuk saat ini apapun yang kamu lakukan dan apapun yang ingin kamu berikan, semuanya karena memang unsur kasihan. Kasihan tidak bisa melihat orang terpuruk, dan kasihan memberikan kesempatan karena memang unsur kasihan itu bisa memberikan manusia itu untuk berubah. Kalau saya mencoba untuk menarik dari sisi zodiak Leonya, sepertinya kalaupun diri kamu masih ingin bertahan atau masih ingin berjuang, sepertinya perjuangan kamu itu sebenarnya sudah membuat diri kamu ingin menghilang. Sebenarnya sudah membuat diri kamu ingin mengakhiri. Tetapi karena saking tulusnya diri kamu masih mempertimbangkan terhadap orang yang telah menyakiti kamu.
Kalau saya mencoba untuk menarik dari sisi zodiak Ariesnya, saya rasa sudah terlalu banyak suatu perbuatan atau suatu perlakuan yang selama ini kamu terima di luar dari logika kamu. Dikategorikan sangat egois, orang yang menyakiti kamu, iya. Dikategorikan sangat sombong, iya, orang yang menyakiti diri kamu. Karena dia beranggapan saya yang paling penting di dalam kehidupan kamu, bukan kamu yang paling penting di dalam kehidupan saya. Karena dia beranggapan seluruh kebutuhan ada letaknya terhadap diri saya, bukan letaknya terhadap diri kamu. Ini yang saya lihat, Wage. Dari ketiga zodiak yang saya kaitkan itulah yang saya kategorikan untuk saat ini kamu merasa sangat sensitif. Cocok kau rasa, Wage, dengan apa yang barusan saya katakan? Ya, kalau menurut diri kamu cocok, angkat. Tetapi kalau menurut diri kamu tidak cocok terhadap apa yang barusan saya katakan, jangan kamu paksakan terhadap posisi energi kamu agar bersifat resonate ataupun tidak resonate. Saya hanya mencoba untuk menarik sisi batin kamu. Ternyata sisi batin kamu inilah yang tertuang di dalam kartu ini. Queen of Cups, raja atau ratu yang duduk di atas kursi singgasananya, di mana ketika duduk melihat keadaan sekitar yang dimana keadaan sekitar tersebut di luar dari ekspektasi yang diharapkan. Kalau saya mengarahkan kemunculan kartu yang saya pegang ini terhadap posisi energi manusia yang selama ini kamu prioritaskan, sesuai dengan topik yang saya katakan tadi, bagaimana keadaan dia untuk saat ini tidak beda jauh dari keadaan kamu. Tetapi keadaan yang dia jalankan berbeda versi terhadap diri kamu. Berbeda versi. Kamu sensitif akibat perbuatan dia. Dia sensitif akibat dari kesenangan dia. Kamu merasa marah akibat perbuatan dia. Tetapi diri dia marah, yang dimana kemarahan itu muncul dari sifat kesenangan dia. Yang seakan-akan kemarahan itu tidak lagi menikmati kesenangan, tetapi mencari berbagai cara untuk mendapatkan seseorang yang dimana seseorang itu bisa memberikan diri dia suatu keseimbangan agar bisa menikmati kesenangan kembali. Ini yang saya lihat, Wage. Cukup dikatakan tengil, bisa saja. Cukup dikategorikan sebagai keras kepala, bisa saja. Pemikiran masih mencari kesenangan, tetapi sisi batin selalu memberikan sinyal terhadap keadaan diri dia, bahwasannya keadaan dia tidak seimbang. Apakah diri kamu membenarkan dengan yang saya katakan barusan ketika diri kamu bersama dengan manusia itu, di saat diri kamu bersama dengan manusia itu dalam kondisi keterpurukan, bukannya mengubah keterpurukan tersebut, tetapi membuat diri kamu kacau dan dia pergi mengabaikan diri kamu. Queen, unsur api, semangat, tetapi kesemangatan itu tidak sesuai. Kita lanjut kartu berikutnya. Muncul 10 tongkat. Di mana kemunculan kartu kedua ini menggambarkan seseorang
penuh dengan kondisi atau beban yang berat sekali. Bukan hanya beban, tetapi berbagai pihak menilai negatif. Tongkat, wak geng, dipikul. 10 tongkat dipikul dengan harapan beban itu bisa hilang, tetapi beban itu semakin lama semakin berat. Apa yang barusan saya katakan, kalau saya menarik dari sisi energi kamu, mungkin untuk saat ini diri kamu sedang memikul 10 tongkat itu. Berusaha untuk menyingkirkan satu demi satu tongkat itu, tetapi usaha kamu selalu gagal. Kegagalan itulah yang membuat diri kamu merasa sangat kacau, emosi, sensitif. Kapan beban ini bisa hilang? Kapan ketergantungan saya ini agar tidak mengharapkan diri dia kembali bisa hilang? Seperti penuh dengan situasi beban kamu. Semua menyatu. Semua membuat diri kamu tidak memiliki pergerakan. Saya tidak memberikan diri kamu suatu sugesti, tetapi kartu ini yang saya ungkapkan terhadap diri kamu. Dan saya tidak memberikan diri kamu suatu kata penghakiman, tetapi kartu yang saya pegang ini yang saya lihat. Apakah diri kamu membenarkan dengan apa yang saya katakan? Itu tergantung bagaimana pola pemikiran kamu. Setidaknya yang saya lihat, begitu banyak beban dan tanggung jawab yang kamu pikul, sehingga diri kamu tidak fokus terhadap kehidupan kamu. Kalau saya mengarahkan 10 pedang, 10 tongkat ini terhadap posisi energi manusia itu, sifat kesenangan dia, sifat yang selalu mencari sesuatu hal yang menguntungkan dia, justru membuat diri dia memiliki pemikiran yang berantakan. Kesana bersenang-senang, kesana bersenang-senang, kesananya lagi bersenang-senang. Ya, semakin lama apa yang dia lakukan itu membuat keadaan keuangan dia berantakan. Ada beban dan ada tanggung jawab, atau memang ada satu permasalahan yang ingin dia selesaikan dari salah satu pihak yang dia nikmati dari sifat kesenangan dia itu. Sepertinya ada satu energi yang saya lihat ini, Wage. Karena memang manusia ini tipikal orang yang selalu memberikan harapan-harapan palsu. Ketika ada orang yang baper terhadap ini orang hanya memanfaatkan orang yang baper terhadap diri dia. Ini yang saya lihat. Kita lanjut kartu berikutnya. Muncul 10 tongkat, 10 pedang. 10 pedang, Wak geng. 10 pedang mengarah terhadap seseorang, yang dimana ketika 10 pedang ini mengarah terhadap seseorang, membuat seseorang tersebut merasa terhianati dan membuat seseorang tersebut sangat kecewa. Ternyata ini yang saya dapatkan ya. Ternyata ini yang saya terima ya, gitu. Apa yang barusan saya katakan, kalau saya melemparkan kartu 10 pedang ini terhadap posisi energi kamu, saya rasa bukan hanya beban yang membuat diri kamu sensitif. Pengkhianatan. Awal mulanya dari kata pengkhianatan. Berkhianat, berkhianat, berkhianat. Kesempatan pertama diberikan, kesempatan kedua diberikan, tetapi kesempatan tersebut tidak
memberikan dampak positif terhadap manusia itu. Bagaimana mungkin dampak positif? Orang karakternya saja masih memiliki sifat kesenangan. Kalaupun berubah, saya rasa itu hanya kamuflase. Kalau saya mengarahkan kemunculan kartu yang saya pegang ini, untuk saat ini dia merasa seperti ada satu permainan yang dimainkan oleh orang yang berada di circle dia atau pihak ketiganya di luar dari sepengetahuan dia. Kemanipulatifan dari sisi keuangan bisa saja permainan itu. Berkaitan terhadap hubungan asmara bisa saja. Berkaitan terhadap pekerjaan bisa saja. Ada rekan pekerjaan dia yang seakan-akan ingin menyingkirkan dia. Dari sisi bisnis bisa saja dihianati atau sudah dikecewakan. Pengkhianatan. Ini dia yang saya lihat. Kita lanjut kartu berikutnya. Muncul Nine of Swords. Tadi 10 pedang, sekarang 9 pedang. 9 pedang ke 10 pedang. Dihianati situasinya. Terduduk, merenung, meratapi. Hanya bisa melihat. Ya, seperti energi kamu untuk saat ini. Kamu hanya bisa melamun, kamu hanya bisa merenungi, kamu hanya bisa melihat kondisi kamu hanya menyesal. Luar biasa ya, apa yang selama ini saya nikmati ternyata hanya sekedar sandiwara untuk menutupi kebusukannya. Ternyata di awal manis, di belakang menyiksa. Ternyata keseimbangan yang saya berikan, ketulusan yang saya berikan, membuat diri saya merasa terhianati. 4 kartu ini membuat diri kamu tidak fokus terhadap kebahagiaan kamu. Kenapa? Karena memang masih ada yang kamu simpan di dalam memori kepala kamu. Wow. Kalau saya mengarahkan munculnya kartu Nine of Swords ini, saya rasa manusia itu lagi kebingungan. Bingung bergerak kemana, bingung mencari seseorang harus bagaimana. Marah, kebingungan, dihianati, beban yang terlalu berat. Beban yang berasal dari pengkhianatan, yang dimana pengkhianatan itu dari kesenangan. Kita lihat kartu berikutnya. Muncul kartu Seven of Swords, 7 pedang. Dimana ketujuh pedang ini menggambarkan situasi ataupun kondisi energi manusia tersebut diliciki, sakit hati, diliciki, dimanipulatif, yang sedang dia nikmati. Sebelum saya menutup perkataan pembicaraan saya ini, sekali lagi saya mengatakan, kalau cocok bagi kamu informasi itu, angkat. Tetapi kalau menurut kamu tidak cocok, jangan kamu paksakan terhadap posisi energi kamu, agar apa yang barusan saya katakan bisa bersifat resonate ataupun tidak resonate. Unsur api lebih dominan. Di awal sangat manis, untuk saat ini tidak manis. Di awal begitu bahagia, untuk saat ini kondisinya terpukul, dihianati, diliciki. Oke geng, sekian dulu informasinya. Salam kartu tarot, salam zodiak.